Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kejumpa lagi kita pada malam hari ini dalam acara webinar Nobar episode kelima. Alhamdulillah dengan tema darurat corona harus bagaimana. Mohon maaf, jadi ada kesalahan teknis. Saya lihat di aplikasi saya bahwa kita belum live ya, tapi ternyata di Facebook sendiri sudah saya cek sudah pada live ini dan bahkan sudah ada yang komentar juga gitu kan. Uh, Mohon maaf, tapi memang di aplikasi kita memang belum kelihatan live. Mungkin ada trouble di aplikasi yang saya miliki. Oke teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita dibarengi dengan dua narasumber seperti yang sudah saya janjikan. Yang pertama ada Ustadz Amanto Surelangka, beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua ada Yunda Nurhalina, SKM MEPIT. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Assalamualaikum Yunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami himbau untuk teman-teman semuanya yang ingin bergabung dalam dialog interaktif pada malam hari ini dan juga bertanya, silahkan nantinya langsung komentar aja di Facebook ini. Insya Allah kita akan bacakan setiap pertanyaan juga tanggapan dari teman-teman mengenai tentang corona ini gitu ya. Darurat corona harus bagaimana? Ini adalah topik yang akan kita bicarakan pada malam hari ini dan saya akan membacakan data terbaru dari virus corona ini. Jadi menurut info kompas.com per tanggal 18 Maret tahun 2020 pukul 8 pagi lewat 9 menit waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi, itu sudah ada 152 negara yang sudah terinfeksi, kemudian ada 197.168 kasus yang sudah ditemukan, ada 80.840 orang yang dinyatakan sembuh, dan ada 7.905 orang yang meninggal dunia. Sementara dalam kasus corona sendiri di Indonesia itu sudah ada 227 kasus yang ditemukan, kemudian ada 197 orang yang sedang dalam perawatan, sembuh 11 orang, dan ada meninggal orang sekitar 19 gitu ya. Dan ini menurut kawal covid19.id. Jadi teman-teman bisa temukan situsnya nanti di sana, dan sumber ini berdasarkan tanggal 18 Maret tahun 2020 pukul 18.27 waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja share cerita tadi. Oke, yang pertama saya ke Yunda Nurhalina lebih dulu gitu ya. Karena saya lihat masalah corona ini adalah masalah yang hari ini juga dirasakan, minimal ditakut-takuti sekitar 150 negara Yunda. Jadi sebenarnya corona ini asalnya dari mana dan bagaimana sejarah kemunculannya sendiri, dan bagaimana virus ini bisa hadir di tengah-tengah kita, karena sebelumnya juga nggak ada gitu ya. Gimana Yunda? Oke, terima kasih Gus atas kesempatannya. Memang untuk corona itu sendiri ya, sebenarnya yang lahir hari ini COVID-19 itu generasi ke-7 dari virus corona. Jadi sebenarnya sudah lama ya. Ya, ini lahirnya dia merupakan generasi ke-7 yang kita hadapi hari ini. Sebelumnya kan sudah ada ya kemunculannya sendiri. Okay. Gimana Indah? Sebenarnya sebelumnya sudah ada ya kasus serupa yang disebabkan oleh keluarga famili corona ini, seperti misalnya SARS, kemudian MERS, ada juga influenza Timur Tengah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, ya kalau yang terjadi hari ini itu generasi ke-7-nya. Nah, ini dimulai pada akhir Desember 2019 kemarin ya. Pada tanggal 27 Desember itu beberapa pasien yang mengunjungi rumah sakit di Wuhan, Cina. Jadi ada beberapa pasien dengan gejala pneumonia. Jadi gejalanya mirip pneumonia, kemudian didiagnosa pneumonia, ternyata pada saat didiagnosa itu ternyata penyebabnya itu bukan penyebab pneumonia seperti biasa. Okay. Sehingga ketika dan itu bukan hanya di Wuhan ya, ada di Beijing dan sebagainya, berdatangan kasus-kasus serupa seperti itu. Akhirnya dilakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, jadi boleh dibilang virus ini merupakan hasil dari evolusi dari virus-virus sebelumnya ya? Ya, kurang lebih seperti itu, karena berdasarkan hasil penelitian dari CDC Cina itu sendiri, ketika dilakukan isolasi virus, inokulasi pada sel epitel manusia dan diteliti di laboratorium,
ternyata mama ada kemiripan dengan SARS-CoV yang penyebab penyakit SARS sebelumnya. Oh, yang Walaupun pada mungkin ugat. ya yang penyakit zoonosis yang pada hewan kemudian menular pada manusia. Jadi memang sudah ada kemiripan walaupun mungkin tidak sama, sehingga tapi secara genetik sama. Oke. Ya sama-sama virus dari golongan RNA dan beberapa genetiknya sama walaupun mungkin pada sisi klaudanya itu berbeda. Oke. Tapi dia hasil kesimpulan CD itu sendiri menyatakan bahwa itu memang dari genus yang sama, familinya sama. Oke, sementara ini Yunda, untuk metode penyebarannya sendiri sebenarnya bisa lewat media apa saja, dan bagaimana sebenarnya virus ini kok bisa sampai cepat sekali mereka menyebar gitu ya, bahkan sudah menjadi masalah global gitu. Oke, yang pertama memang setelah dilakukan penelitian epidemiologi, virus ini kan yang keluarga corona ini sebenarnya terdapat juga pada hewan mamalia, baik hewan mamalia dan pada burung. Dan kemudian ketika dari hewan, penularan bisa dari hewan ke manusia, dan sekarang yang kita hadapi adalah dari manusia yang ke manusia. Dan kesulitannya adalah belum ditemukan vaksin untuk untuk mengobati atau menghentikan daripada wabah ini. Ya, jadi itu penularan dari manusia ke manusia dan tidak menutup kemungkinan juga dari hewan ke manusia. Jadi transmisinya ganda sih, bukan hanya dari manusia ke manusia. Jadi berita soal vaksin yang sudah ditemukan oleh Cina, kemudian ada yang bilang juga sudah ditemukan oleh orang Israel, bahkan yang terakhir juga ada yang bilang ditemukan oleh orang Palestina, itu hoax ya? Iya, mungkin banyak berita yang menyebar seperti itu ya, tapi kayaknya PBB belum mengumumkan secara resmi. Oke. WHO belum mengumumkan secara resmi tentang adanya vaksin tersebut. Mungkin kita perlu melakukan penelusuran kembali deh tentang itu. Oke. Kemudian saya pengen ke Ustadz Amanto Suryalangka dulu selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya gitu ya. Jadi apa landasan kehadiran fatwa MUI, Ustadz, dalam penyikapan corona ini, terutama untuk di Indonesia gitu ya, karena ada banyak pembelahan di masyarakat gitu ya, bahkan ada yang beranggapan bahwa kayaknya nggak perlu lebay deh nyikapin corona ini gitu ya, kayaknya nggak perlu deh segala, misalnya ada fatwa soal di beberapa kota yang memang sudah darurat, misalnya ada 8 kota seperti Bandung segala macam, untuk sholat Jumatnya itu diganti dengan sholat di rumah saja, lalu kemudian sholat 5 waktunya juga diganti dengan sholat di rumah saja, tidak perlu ke masjid gitu ya. Nah, ini landasan MUI sendiri apa untuk ini, Tat? Apa memang ada sunnahnya atau bagaimana? Ya, tentunya ulama yang berisi kumpulan para ulama dari seluruh ormas sebetulnya. Ya. Tatkala fatwa tentu saja memiliki landasan. Di antara landasan utama itu adalah bahwa syariat itu punya tujuan utama. Di antara tujuan utama syariat itu adalah hifdzun nafs, namanya, memelihara jiwa atau nyawa. Iya. Sehingga jangan sampai syariat itu diperlakukan lalu membuat nyawa orang terancam. Nah, oleh karena itulah dalam masalah corona ini, maka diantisipasi jangan sampai kemudian tersebar lalu membuat nyawa orang terancam. Nah, oleh karena itulah di antara faedah yang dipakai Darul Mafasid Masalih, bahwa kita menolak segala hal yang mendatangkan sadah, kan? Itu jauh lebih kita utamakan daripada apa yang mendatangkan maslahat. Nah, boleh jadi tatkala kita melakukan ibadah-ibadah itu mendatangkan maslahat, diantaranya adalah kita mendapatkan pahala. Iya. Akan tapi tatkala kemudian apa yang kita lakukan itu justru mengancam nyawa diri kita atau kemudian orang lain, maka tentu saja hal ini perlu diantisipasi. Karena itulah lalu muncullah fatwa yang beredar dari Majelis Ulama pusat. Nah, dan tentunya sebetulnya tidak ada hal yang baru berkaitan dengan masalah dalil-dalil agama. Dalil agama tidak ada yang baru, Quran tidak ada yang baru, hadis-hadis juga tidak ada yang baru, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih juga tidak ada yang baru sebetulnya. Nah, tinggal kemudian bagaimana menerapkan dalil-dalil yang ada ini kepada realita yang ada. Yeah. Nah, tatkala kita kemudian menerapkan hal itu dengan realita, nah disitulah kemudian terjadi pro dan kontra. Karena mungkin saja realita antara satu
Ya, ya. Orang yang bergara dengan apa negara lain itu mungkin saja bisa berbeda. Nah, ini justru menjadi khazanah bagi Islam sendiri ya, bahwa Islam itu memiliki keluasan dan sekaligus keluasan di dalam masalah ini semuanya. Berarti boleh dibilang bahwa hadirnya fatwa ini merupakan respon atas situasi darurat gitu ya, Tat, ya. Seperti misalnya seperti sholat khauf gitu kan, atau misalnya seperti kita boleh makan makanan yang haram selagi makanan yang halal tidak ada, begitu ya? Begitu ya? Iya, tentu saja seluruh hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan sesungguhnya pintunya adalah pintu darurat. Artinya begini, kalau orang itu sehat, ya maka tentu saja ibadahnya pun akan normal-normal saja kan gitu. Tapi tatkala kondisi orang secara person saja, kalau kemudian dia menghadapi masalah, maka sekian banyak rukhsah namanya di dalam Islam itu keringanan akan diberikan. Ini konteksnya adalah bersifat massal. Nah, tentu saja kalau hal ini terkait dengan nasib ya sebagian besar masyarakat atau umat, maka tentu saja fatwa ini harus segera dimunculkan untuk menjadi pegangan dan solusi khususnya bagi umat Islam. Oke. Iya, kami kembali mengundang kepada teman-teman semuanya, permisa yang sudah mengikuti webinar Nobar episode 5 ini. Bagi teman-teman yang bertanya langsung kepada narasumber, silahkan nantinya komentar saja di bawah. Nanti kita akan jawab satu persatu gitu ya. Mungkin saya tidak akan bisa munculkan pada episode ini komentarnya karena memang butonnya atau tombolnya lagi error, tapi saya bisa lihat langsung dengan saksian yang ada di Facebook gitu ya. Jadi saya akan bisa bacakan nanti untuk para narasumber kita gitu ya. Oke, kita ke Yunda Nurhalina lagi gitu ya. Jadi kita sudah ngelihat gitu kan bahwa ada upaya bahkan di Kalteng sendiri gitu ya. Di Kalteng sendiri Bu Gubernur sudah menyatakan tadi, bahkan ada telekonferensi tadi saya ikuti di akun Facebooknya Kesbang Pol gitu ya, Facebook. Beliau mengatakan bahwa Kalteng sudah dalam situasi tanggap darurat gitu kan, bahkan sudah memerintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan upaya preventif seketat mungkin, sebaik mungkin, bahkan minta rumah sakit untuk bersiap-siap. Ada 3 rumah sakit yang jadi rujukan kalau tidak salah gitu ya. Tadi ada ada RSUD Dori Silvanus di Palangkaraya, kemudian ada di Sampit, kemudian ada Sultan Imanuddin yang di Pangkalan Bun gitu ya. Nah untuk di kampus sendiri yang di bawah kepemimpinan Yunda di dekan Fakultas Ilmu Kesehatan gitu ya. Apakah sudah terjadi peliburan di kampus Universitas Muhammadiyah gitu ya? Dan bagaimana terhadap proses belajar mengajar teman-teman sekarang yang jadi mahasiswi gitu ya, menyikapi misalnya kalau misalnya ada kuliah online atau bagaimana begitu? Oke, terima kasih Gus. Ya, sebenarnya di kampus sendiri sejak hari Senin kemarin kita sudah sudah menyikapi soal COVID-19 ini. Dimulai dengan rapat tingkat rektorat. Jadi ada surat edaran dari rektor ya terkait menanggapi sikap terhadap COVID-19 ini. Di antaranya adalah sebenarnya pembelajaran mahasiswa sekarang kita tidak selenggarakan lagi di kelas, tapi sudah melalui pembelajaran daring. Jadi menggunakan online ya, e-learning, aplikasi e-learning yang tentunya tetap memperhatikan maksimalisasi dari untuk mencapai capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi ini dalam waktu sampai sampai 3 minggu ini kita itu berlangsung seperti itu. Jadi pembelajaran di kelas tidak ada lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan diskusi untuk sementara kita tunda sampai situasinya ya sudah ada istilahnya sudah ada titik aman lah. Jadi untuk sementara semua aktivitas yang berkumpul, kemudian diskusi bareng itu ditunda dulu, diarahkan untuk ke e-learning, termasuk perkuliahan. Kemudian untuk kegiatan praktikum laboratorium pun ditunda. Oke, ada pertanyaan dari Joy Ricardo. Ini mahasiswinya Yunda Nurhalina nih gitu ya. Jadi dia bilang begini, saya ingin bertanya kepada Ibu Dekan, bagaimana cara mencegah virus corona tersebut gitu. Jadi langkah-langkah apa kira-kira yang minimal nih bisa dilakukan oleh kita gitu ya secara pribadi gitu kan? Ya secara halo. Ya silakan. Oke. Jadi secara pribadi
apa yang pertama mungkin yang kita jangan panik ya untuk menghadapi kasus corona, maksudnya tetap tenang. Terus yang kedua tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, kemudian istirahat yang teratur, berolahraga dengan cukup, karena memang virus corona ini kan sebenarnya tantangan utama adalah imunitas kita ya. Jadi kalau imunitas kita lagi lemah dan sebagainya, maka virus itu akan mudah masuk dengan kita. Apalagi kalau kita misalnya kontak langsung atau terpapar di lingkungan yang berada di daerah yang KLB itu. Kemudian selanjutnya ya jadi sedapat mungkin kita bisa menjaga diri dengan misalnya menerapkan PHBS, sesering mungkin cuci tangan ya. Kemudian tidak membiasakan untuk menyentuh wajah, hidung, mata, mulut dan sebagainya ya, karena itu akan masuk langsung ke dalam tubuh. Kemudian sebenarnya kalau yang kami terapkan itu di fakultas misalnya kayak social distancing itu loh, menjaga jarak dengan ketika berinteraksi dengan sesama. Minimal 2 meter. Ya, kenapa? Karena untuk COVID-19 ini kan mulanya lewat droplet. Jadi droplet itu dalam jarak 2 meter itu biasanya dia tidak akan sejauh itu, sehingga kita jarak itu tetap kita jaga. Jadi kalau pakai masker kemana-mana kayaknya nggak perlu juga ya? Pakai masker sebenarnya bagus juga, cuma kendalanya hari ini kan masker itu kan jarang, agak langka itu loh kita temukan. Tuh. Oke. Kembali ke Ustadz ya, Ustadz Amanto ya. Ini ada, halo, beliau lost connection nih. Kayaknya sambil kita nunggu Ustadz gitu ya, kita juga sambil lihat nih. Ada pertanyaan dari Bella gitu ya, untuk Ibu Dekan, analis kesehatan kelas B. Izin bertanya Bu, apakah gejala awal yang paling menonjol dari virus corona? Yang gejala yang paling awal, yang paling menonjol gitu ya. Misalnya 1 sampai 4 hari apa gitu. 4 hari sampai 8 hari apa itu Yunda? Oke, gejala awalnya sebenarnya di antara pasien itu kan sebenarnya berbeda-beda. Cuma kalau kita baca literatur atau hasil kajian-kajian ilmiah dari jurnal ya yang sudah dipublikasikan, belajar dari studi-studi kasus atau pada saat studi kasus yang ada di kejadian-kejadian di Cina, di Wuhan ataupun di beberapa negara lainnya. Yang pertama itu biasanya demam dulu, kemudian batuk. Jadi ada 3 gejala utama itu loh, demam, batuk, kemudian apabila sudah parah dia akan berlanjut ke pneumonia. Jadi itu. Jadi yang pertama itu biasanya dia demamnya 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian diikuti dengan batuk ya. Biasanya ada pilek juga. Kemudian pada hari ke-7 biasanya kalau dia semakin memburuk maka kita berlanjut ke sakit dada, sesak napas dan biasanya napas pendek ya. Itu lebih ke arah pneumonia. Gejalanya kayak mirip-mirip pneumonia itu gejalanya. Nah, kalau kita bisa ngelihat gejala-gejala awal gini gitu ya, Yunda ya, ada nggak upaya yang bisa kita lakukan tanpa harus kita ke rumah sakit gitu ya? Gejala yang pertama sebenarnya setiap orang itu dia tahu sejauh mana sih kondisinya ya. Misalnya kan setiap orang ini kan sebenarnya kita sudah pernah merasakan seperti apa ketika kita terkena batuk ataupun influenza. Jadi kita bisa ngukur itu loh. Kok ini influenza kita nggak seperti biasanya ya. Batuknya kok nggak seperti biasanya. Jadi kalau hal yang tidak biasa, yang menurut kompensasi tubuh kita itu di luar di luar kebiasaan kita, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Tapi ketika memeriksakan diri ke vaskes terdekat ya, ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi memang kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke kondisi yang tadi ya, misalnya disertai panas, kemudian batuk pilek, ya sebaiknya diperiksa. Apalagi kalau ada riwayat kontak dengan orang yang baru datang dari luar negeri atau kita baru datang dari luar daerah. Jadi sebaiknya diperiksa supaya istilahnya pasti itu loh statusnya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian misalnya begini ya, Yunda ya. Kadang-kadang kan juga ada, saya lihat ini ada ada share dari teman-teman gitu ya di grup-grup gitu kan, di grup WhatsApp dan segala macam gitu. Benar nggak kalau jamu itu dia bisa membuat virus corona ini takut gitu ya? Terus yang kedua, ada banyak masyarakat kita yang berpikir begini bahwa kita kan Indonesia ini suhu cuacanya itu tinggi kan, panas banget kan, dekat khatulistiwa gitu ya. Katanya virus takut tuh dengan cuaca di khatulistiwa, apalagi di Indonesia. Itu benar nggak? Sehingga banyak masyarakat berpikir kayaknya tenang-tenang aja deh ngadepin virus corona, nggak perlu heboh-heboh banget, nggak perlu lebay gitu ya. Iya, kayak saya jawab yang terakhir dulu ya. Jadi berkaitan dengan suhu, sebenarnya itu
ada hasil penelitian yang pernah dirilis ya baru-baru ini, itu kayaknya penelitian yang ada di beberapa negara di Eropa atau di Cina, bahwa mereka membandingkan peningkatan kasus dengan mengevaluasi suhu dan peningkatan kasus COVID-19 ini. Ternyata hubungannya signifikan. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan antara peningkatan atau prevalensi COVID-19 ini dengan peningkatan suhu yang ada di Cina dan di Eropa. Akhirnya muncullah berita-berita seperti itu. Tapi ada beberapa juga hasil penelitian yang membantah itu, bahwa ternyata itu belum bisa dibuktikan malahan. Jadi yang klausal suhu tadi itu dihubungkan karena pernah ada yang meneliti, ada yang mencoba menghubungkan itu loh. Dan itu secara statistik bermakna. Jadi p-value-nya 0,05 dan itu dianggap bermakna, sehingga disimpulkan ada hubungan antara suhu dengan peningkatan kasus peningkatan kasus COVID-19 ini. Jadi semakin meningkat suhunya, COVID-19-nya semakin nurun kasusnya. Akhirnya itu dibuatlah berita seperti itu. Jadi tapi ada juga yang membantah, yang mengatakan bahwa belum bisa dikatakan dengan pasti bahwa ternyata COVID-19 itu bisa mati pada suhu tertentu. Berarti belum terbukti ya kalau cuaca itu bisa menekan penyebaran COVID-19, belum ya? Oke, Ustadz, alhamdulillah Ustadz sudah gabung lagi gitu ya. Ustadz, kita bicara soal lockdown gitu ya. Jadi ada pro kontra soal lockdown gitu kan. Ini pemerintah sudah mencanangkan kayaknya untuk siaga darurat nih kita udah lockdown gitu. Ada beberapa negara yang sudah di banned untuk bisa datang ke Indonesia. Ada Cina gitu kan, kemudian ada Italia, terus terakhir juga ada Iran kalau nggak salah gitu kan. Beberapa negara ini warganya itu nggak boleh pokoknya datang ke Indonesia gitu kan. Pokoknya di lockdown lah gitu kan. Nah, tapi ada banyak juga teman-teman yang berpendapat bahwa lockdown ini bukanlah jawaban yang tepat gitu ya. Terutama saya lihat kadang-kadang yang berpendapat ini adalah justru teman-teman yang mengerti soal bahkan menjadi pemuka di kalangan umat gitu ya. Nih kalau MUI sendiri berpendapatnya gimana, Tat? Ya, jadi kan begini. Pertama kita melihat bahwa dampak dari sebuah virus itu kan tidak serta-merta datang langsung ya. Ya. Oleh karena itu sifat preventif itu harus dilakukan. Nah, jadi apalagi ini sudah menjadi sebuah persoalan global. Iya. Nah, kalau negara lain itu sudah melakukan blokade atau kemudian isolasi atau karantina ya, terhadap tersebarnya virus corona ini, maka kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah rujukan dan juga sebagai sebuah hal yang menjadi perhatian bersama gitu. Jangan sampai tatkala kita terlambat mengantisipasi hal ini, maka tentunya itu juga akan membuat kita menjadi lebih kesulitan di masa-masa yang akan datang. Jadi lebih baik untuk saat awal kita mencari hal yang paling ringan kita untuk bersikap daripada bersikap di kemudian hari yang justru lebih berat bagi kita. Karena itu tidak jadi persoalan hal itu dilakukan, lockdown itu harus dilakukan. Terlebih kalau kita melihat bahwa kondisi seperti ini kan kondisi yang serba tidak menentu, karena juga kita tidak tahu datangnya dari mana, lewat siapa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kehati-hatian ini juga harus dilakukan oleh kita, karena pada prinsipnya al-wiqayah khairun minal ilaj. Jadi tindakan preventif itu jauh lebih diutamakan daripada pengobatan itu sendiri. Kemudian ada gini, Tat, soal fatwa ya, soal fatwa MUI gitu ya. Sejak kapankah fatwa ini berlaku? Misalnya soal sholat Jumat yang dihimbau untuk ditiadakan, kemudian sholat 5 waktu yang ditiadakan gitu ya. Ini sejak kapan berlakunya? Maksudnya begini, kalau di Jabar kan sudah berlaku nih, tapi memang itu sudah berlaku karena ada keputusan dari pemerintah daerahnya. Jadi untuk MUI kota sendiri misalnya gitu ya, apakah menunggu instruksi dari wali kota baru kemudian fatwa untuk sholat
ibadah Jumat dan 5 waktu yang di rumah saja ini diberlakukan? Nunggu umara dulu atau memang MUI bisa ambil sikap sendiri untuk hal ini karena melihat gejala dan segala macam? Halo? Tat? Ya, Halo, Tat? jadi tentunya kita berkoordinasi ya, karena kita tidak sendiri ya, kita tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kota Palangkaraya ini kalau kemudian kita memiliki kebijakan dari sisi penerapannya. Iya. Oke, Tat, lanjut. Hal yang bersifat pribadi dan seperti yang di fatwa itu kan disebutkan, kalau sejak awal orang merasa dirinya sakit, ya, maka tidak boleh dia berangkat ke masjid. Tidak hanya untuk sholat Jumat, tapi juga sholat-sholat yang lain untuk menghindari penyebaran itu kepada jamaah yang lain. Kalau secara personal orang itu merasa bahwa dirinya merasa indikasi virus ini ada, seperti demam yang tinggi dan seterusnya. Nah, baru kemudian tatkala kita ingin melakukan tindakan preventif secara komunal gitu ya. Kerumunan massa itu tentu saja potensi untuk terjadinya penyebaran, diantaranya adalah tatkala orang melaksanakan ibadah di masjid. Nah, tentunya kalau kita merasa bahwa tindakan itu perlu dilakukan untuk konteks Kota Palangkaraya, nah tentunya kita akan berkoordinasi. Majelis Ulama tentunya tidak bisa sendirian dalam. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Fatma Wati gitu ya kepada Ibu Dekan nih. Apa yang harus dilakukan jika di lingkungan sekitar kita ada orang yang terjangkit virus corona? Apa yang harus dilakukan nih, Yunda? Terjangkit virus corona dalam artian apa? Kita yang menebak atau itu hasil ini? Misalnya dia ngelihat gejala-gejalanya gitu ya. Misal dia ngelihat gejala-gejalanya gitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan si dia nih gitu kan? Misal ya nauzubillah min dzalik sih, tapi misal ada tetangga atau keluarga yang kena gitu kan, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang terdekat? Oke, yang pertama memang sebaiknya kita anjurkan ya sama yang bersangkutan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan menganjurkannya itu mungkin yaitu tadi tetap menjaga jarak, atau misalnya mungkin lewat telepon atau lewat WhatsApp mungkin bisa langsung dikomunikasikan. Nah, kemudian yang kedua, sambil dipantau yang bersangkutan ini ada upaya memeriksakan diri enggak? Kalau tidak mungkin bisa dihubungi vaskes terdekat atau kontak yang ada ya, supaya bisa melaporkan kasusnya, sehingga yang bersangkutan itu bisa dikunjungi oleh petugas dan kemudian langsung diperiksa ya. Tuh, jadi itu ada dua cara kita yang menyampaikan ke bersangkutan. Kalau takut berkontak langsung mungkin bisa lewat telepon atau WhatsApp, atau bisa lewat keluarga terdekat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bisa melaporkan ke vaskes terdekat atau ke otoritas kesehatan ya yang ada di kota untuk mengunjungi yang bersangkutan, kemudian ya langsung dipastikan ya, diperiksa, dites dan ditangani. Jadi itu yang paling penting ya, ditinjau, dites dan ditangani. Ditinjau, dites dan ditangani gitu ya. Iya, ditangani ya. Nah, jadi itu teman-teman tadi tips-tipsnya. Jadi kalau teman-teman bisa kira-kira nanti ngelihat gitu ya gejala-gejalanya gitu kan, kita ataupun tetangga ataupun siapapun dari kita, maka tadi ya ditinjau, dites, kemudian ditangani. Jadi harus segera ke rumah sakit karena memang untuk hal yang demikian ini extraordinary sih, wabah ini extraordinary gitu ya. Maka harus ditangani juga secara serius. Nah, tadi kita kembali ke Ustadz lagi gitu ya, bahwa kita kan ngelihat gitu kan, seperti Jakarta saja nih, salah satu dari 8 daerah yang memang udah red line gitu ya, sudah kena garis merah soal corona ini gitu kan. Tapi ada himbauan sudah dari pemerintah gitu kan, sudah ada fatwa juga dari MUI, tapi masyarakat masih banyak saja yang kelihatannya itu berjejal di jalan, bahkan masih antri di Transjakarta dan segala macam. Ini saya lihat dari beberapa postingan teman-teman yang memang dari Jakarta gitu ya. Nah, menyikapi hal ini kira-kira MUI punya sikap apa gitu, Ustadz?
Ya, pertama kan begini, perlu kesadaran seluruh pihak ya, terutama masyarakat sendiri. Karena kalau pemerintah saja diminta untuk bersikap, dinas kesehatan kemudian dan sudah menghimbau, ya untuk konteks kita misalkan gubernur sudah memberikan himbauan, tapi kita sendiri yang kemudian dalam tanda kutip gitu, bandel lalu tidak bisa mengikuti visi tersebut, maka kadang menjadi kontraproduktif dengan himbauan-himbauan itu semuanya. Yeah. Nah, itulah harapannya bagaimana masyarakat kemudian memiliki kesadaran ya bahwa lebih baik pada saat sekarang ini mereka tidak banyak duduk keluar rumah, tidak banyak melakukan interaksi, karena memang penyebarannya kan lewat interaksi. Maka mata rantai kita berinteraksi ini semaksimal mungkin untuk kita cut, jangan sampai kemudian kumpulan-kumpulan massa ini menjadi potensi untuk menyebarkannya. Nah, oleh karena itulah masyarakat kita himbau, ya, mungkin kalau sama sekali tidak memiliki keperluan, agar berdiam diri saja di dalam rumah. Jadi sementara kita justru menjadi pahlawan adalah tatkala kita tidak ya keluar rumah terlebih dahulu. Nah, saya juga mengharapkan di provinsi ini kita punya agenda-agenda besar yang memiliki kerumunan massa. Yeah. Nah, kemudian himbauan dari gubernur ini memiliki efek, ini mohon dievaluasi. Kita punya acara pemuda yang dalam waktu dekat, ya, pagelaran seni, tari dan seterusnya, dan juga MTQ. Yeah. MTQ di Barito Selatan. Nah, ini juga harus menjadi porsi perhatian kita semua. Ya, jangan sampai kemudian apa yang kita himbau, apa yang kita bahas bersama ini, ya di lapangan ternyata ya bolehlah kita memiliki semangat dan seterusnya. Tapi kalau kemudian negara-negara lain saja mampu melakukan tindakan yang sangat-sangat preventif, karena ini terkait dengan masalah nyawa dan penyebaran dari virus ini yang kemudian sangat masif dan dampaknya sangat berat ya. Waktu singkat orang kemudian bisa terkena. Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita bersama bagaimana agenda besar ini mohon dipertimbangkan sekali. Iya. Oke, kita ke Yunda lagi ya tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Tika gitu ya. Ada pertanyaan dari Tika nih. Kayaknya banyak banget nih mahasiswi Universitas Muhammadiyah yang nonton malam ini gitu ya. Jadi Pengganti kuliah. iya. Jadi dia bilang begini nih, ini kan kondisi ada yang bilang lockdown, ada yang segala macam gitu ya. Itu gimana kalau teman-teman nih mau belanja dan makan di luar gitu ya? Bagaimana cara kita menghindari paparan virus tersebut? Baik dari sentuhan langsung maupun tidak langsung. Jadi kadang-kadang kan kita misalnya ngasih uang gitu kan, kemudian ada kembalian. Ini kadang-kadang kan juga sulit gitu ya. Terus ada plastik, terus ada dan segala macam. Nah itu gimana nih cara mengatasi hal-hal yang sedemikian? Tapi memang pasti akan kita alami setiap hari gitu Yunda. Yang pertama mungkin sebaiknya itu tadi kita menerapkan yang social distancing tadi ya, tetap menjaga jarak dengan pada saat berinteraksi. Kemudian yang kedua, ya biasanya kan ada kebiasaan kita suka makan di luar. Mungkin untuk dalam kondisi saat ini mungkin bisa diminimalisir, ya karena kasus-kasus COVID-19 itu tidak semuanya sumber kontak infeksinya itu tidak semuanya disertai dengan gejala. Jadi ada yang asimptomatik, yang tidak kelihatan gejalanya itu loh. Jadi sudah menjadi sumber infeksi, tapi orang tersebut belum menimbulkan gejala. Masih kelihatan sehat aja gitu ya? Iya, masa inkubasi kan setiap orang beda-beda. Ada yang jadi beberapa dari hasil penelitian ada yang 2 sampai 14 hari, ada juga yang sampai 27 hari. Ada bahkan yang sampai ada yang sampai 21 hari. Jadi setiap orang beda-beda masa inkubasinya, sehingga di antara orang yang kita ketemui bisa jadi ada salah satu situ yang merupakan sumber infeksi yang kemudian tidak memperlihatkan gejala yang serupa dengan COVID-19. Padahal orang tersebut sebenarnya sudah ODP sebenarnya kalau diperiksa laboratorium dan sebagainya ya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita minimalisir untuk makan di luar ya. Maksudnya lebih baik di tempat di rumah diolah sendiri. Kalaupun memang sangat emergensi, apa yang bisa kita lakukan adalah ya tadi yang social distancing, menjaga jarak dengan yang lain.
Kemudian pastikan piring makan atau gelas makan yang kita gunakan itu adalah baru. Maksudnya bukan merupakan bekas orang lain dan Oh, tidak saling bertukar piring makan dan bukan ya kenapa? Karena bukan berarti piring habis dimakan dibuang gitu, bukan gitu, terus beli lagi enggak ya? eh, ya jadi kemudian yang teman makan itu juga sedapat mungkin menjaga jarak. Kenapa? Tadi yang corona tadi kan penularannya bisa lewat droplet. Jadi bukan lewat udara ya, lewat droplet tadi. Oke. Gini, tadi ada rilis gitu ya dari salah satu lembaga. Ini kan lagi ramenya. Jadi kalau kita misal ke minimarket atau ke apotek atau apapun, seringkali bahkan saya sendiri sudah mengalami ini ya, beli hand apa itu? Hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu habis gitu ya. Terus juga beli masker juga sering habis gitu kan. Nah, tadi ada rilis dari satu lembaga relawan gitu ya yang mengatakan bahwa sirih itu bisa dibuat untuk menjadi hand sanitizer alami. Bener nggak nih? Ya. Jadi kalau saya juga dapat informasi itu ya dari teman-teman apoteker, teman-teman farmasi. Kenapa? Mungkin dalam formulasi mereka bahwa daun sirih itu kan mengandung antibiotik ya. Jadi mungkin ada kemungkinannya bisa. Jadi bisa diolah. Yang penting itu kan ada alkohol. Jadi sirih, kemudian ada alkoholnya dan sebagainya. Nah, namun itu bisa menjadi alternatif sebenarnya. Jadi alternatif ya. Tadi ya lewat ininya ya. Ya, jadi alternatif. Cuma memang kalau dalam standar WHO itu kan belum menyebutkan daun sirih tadi, ya. Ya, jadi yang di standar WHO itu ada alkohol, kemudian gliserin dan sebagainya. Daripada kita nunggu WHO, kemudian pada habis gitu kan, bisa jadi alternatif juga gitu ya? Iya, jadi sebenarnya kalau nggak ada hand sanitizer kita bisa menggunakan deterjen, sabun. Itu kan sebenarnya desinfektan juga. Jadi tidak mesti di hand sanitizer yang sudah jadi. Sebenarnya depan kita banyak kok seperti sabun. Sabun itu sudah desinfektan yang bisa dia mempunyai fungsi yang sama dengan hand sanitizer. Oke, Tat. Saya ke Ustadz lagi gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau saya lihat reasonnya gitu ya, kalau saya lihat alasan dibalik penolakan lockdown dan segala macam ini adalah persoalan ekonomi gitu kan, terutama kita yang pedagang ini gitu kan, saya juga pedagang gitu kan, kita emang harus dagang terus setiap hari, ada yang harus ke kantor tiap hari gitu kan, dan ada teman-teman kita yang misalnya pedagang kaki lima segala macam, kalau mereka nggak jalan maka mungkin rezeki mereka terputus, rezeki dalam hal ini ekonomi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada lockdown, ada isolasi seperti ini kan otomatis akan memberatkan gitu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira MUI udah melakukan upaya nggak, misalnya ketemu pemerintah atau apapun, supaya minimal ada keringanan dari pemerintah terhadap masyarakat yang memang secara langsung berhubungan dengan dampak dari corona ini, terutama dalam hal ekonomi gitu ya. Ada nggak upaya semacam ini? Ya, kita secara resmi pernah membahas terhadap masalah ini. Tapi mestinya pemerintah harus memikirkan hal ini. Di beberapa negara yang menerapkan hal ini, mereka memiliki beberapa mekanisme dan kompensasi. Misalkan ada keringanan pajak, kemudian bagi orang yang kemudian memiliki tanggungan nyicil di bank dan seterusnya, diberi keringanan untuk bisa membayar ditunda sampai 6 bulan. Bahkan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, yang ada di Qatar, beberapa orang yang kemudian berdampak itu kemudian pemerintah memberikan kompensasi secara tunai, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mestinya menjadi porsi perhatian pemerintah tatkala nanti betul-betul menerapkan hal ini, gitu ya. Terutama pemerintah daerah dalam ini gitu ya. Pemerintah daerah kan sebetulnya juga dampaknya kan nggak hanya pemerintah daerah. Oh iya. Artinya keputusan ini karena pusat juga harus memikirkan seperti apa. Seperti misalkan pengguna ojek online dan seterusnya, mereka bekerja setiap hari kan. Iya. Dan potensi penularan lewat helm, kemudian kebijakan itu membuat mereka tidak lagi memiliki pelanggan. Nah, ini kan harus dipikirkan. Mereka dapat makan ini dari mana kan begitu.
Nah, bisa saja pemerintah nanti Majelis Ulama pasti akan dilibatkan kalau memang pemerintah daerah akan memiliki kebijakan untuk menutup seluruh akses penyebaran. Nah, kita akan berikan masukan-masukan. Tapi sekali lagi, Majelis Ulama hanya menjadi mitra pemerintah, ya, dan memberikan masukan. Tapi toh nanti eksekusi itu adalah di eksekutif, ya, yang mengeksekusinya. Nah, terkait dengan kompensasi dan sebagainya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir acara kita pada webinar Nobar episode pada kelima malam hari ini. Maka kami mempersilahkan kepada Yunda Nurharini dan juga Ustadz nantinya gitu ya untuk memberikan pesan kepada masyarakat, terutama dalam menyikapi darurat corona ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu kan? Apakah kita harus misalnya biasa aja lah seperti hari-hari atau bagaimana gitu kan? Silakan Yunda dulu mungkin baru nanti ke Ustadz. Silakan ya Yunda Nurharini. Oke, terima kasih Gus. Ya, yang pertama mungkin menyikapi COVID-19 ini, terutama kita yang ada di Palangkaraya ya, karena memang untuk kasus positif di COVID-19 di Palangkaraya itu sebenarnya saya belum terlalu dengar juga, belum update ya, ada yang positif atau enggak. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa di Pontianak itu sendiri sudah ditetapkan sebagai KLB COVID-19. Artinya dia sudah, kasusnya sudah ini ya, sudah darurat. KLB, kejadian luar biasa untuk COVID-19. Jadi dia sudah di garis merah ya. Jadi statusnya kurang lebih seperti berapa? 7 kota ya, kurang lebih Jakarta satunya hampir sama. Masuk dari 8 provinsi benar. Ya, kemudian Banjarmasin juga sudah ada kemarin kita dengar update-nya itu ada 3 yang positif dan ada beberapa yang diisolasi suspek ya. Oleh karena itu, kita yang ada di Palangkaraya ini sebenarnya sudah terkepung beberapa daerah yang sudah ada ODP-nya itu loh, orang dengan positif ya. Nah, oleh karena itu, karena transmisi corona ini kan termasuk cepat ya. Kalau kita lihat di data bahwa semakin hari kasusnya semakin meningkat, tidak ada penurunan. Begitupun dengan jumlah kematian. Kemudian yang kedua adalah COVID-19 ini kan ditransmisikan dari manusia ke manusia. Dari manusia ke manusia, sehingga dengan posisi kita di Kalteng yang jaraknya dengan Banjarmasin yang dekat, kemudian lalu lalang orang yang bisa dihitung jam ya, sudah sampai di Palangkaraya dan sebagainya, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, saran saya kita yang pertama tidak boleh panik, yang kedua adalah tetap tenang dan tetap menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tadi itu yang seperti yang sampaikan di awal, bahwa mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian kedua istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Kenapa? Karena virus akan mudah masuk ketika imun kita menurun, ya. Jadi harus tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, meminimalisir itu adalah kerumunan orang. Jadi kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan orang banyak mungkin itu dikurangi dulu. Tetap menjaga jarak. Kenapa tadi? Karena yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak semua sumber infeksi orang yang terinfeksi itu adalah menunjukkan gejala di awal. Kenapa? Karena masa inkubasinya beda-beda. Ada yang bahkan sampai 27 hari, ada yang 21 hari. Kita nggak bisa tahu status kesehatan seseorang sebelum seseorang tersebut didiagnosa secara laboratorium. Jadi harus tetap menjaga jarak. Kemudian kalau ada masker mungkin sebaiknya menggunakan masker, dan keluar rumah seperlunya aja. Kemudian yang punya anak ya sebaiknya mungkin anak-anaknya di bawah pengasuhan orang tua dulu sekarang ya, karena kan kalau di Palangkaraya itu kan lebih banyak anak-anak itu, apalagi orang yang bekerja termasuk saya sendiri ya. Saya banyak menitipkan anak di penitipan. Sejak ada wabah ini saya tarik anak-anak saya di rumah. Kenapa? Karena saya tidak bisa memastikan yang datang ke penitipan itu apakah orang itu aman atau tidak. Jadi sedapat mungkin bisa menjaga diri kita masing-masing. Kembalinya ke kita masing-masing sih. Kalaupun berharap kepada pemerintah daerah, saya pikir pemerintah daerah hari ini sudah maksimal ya, dan langkah-langkah yang diambil oleh negara maupun daerah itu sendiri berdasarkan penilaian epidemiologi. Kalaupun memang belum lockdown atau tidak ya, karena tadi kasusnya lockdown ya. Kenapa mungkin negara belum lockdown seperti yang dilakukan di Italia? Itu sebenarnya berdasarkan penilaian epidemiologi. Jadi penilaian epidemiologi mungkin ini kasusnya belum terlalu ini nih. Jadi mungkin itu lockdown belum menjadi alternatif bagi negara kita mungkin. Ditambah lagi mungkin dengan situasi ekonomi. Kenapa? Karena lockdown itu sendiri kan sebenarnya tantangannya ekonomi, Gus. Betul. Ya kan? Seperti yang dikatakan Ustadz tadi ya, ekonomi, kemudian ya saya pikir kalau kayak kasusnya Jakarta sebenarnya sudah maksimal. Yang seperti disampaikan Ustadz tadi, himbauan ke masyarakat Jakarta sebenarnya sudah maksimal banget ya. Dengan adanya peraturan gubernur, kemudian bekerja dari rumah, belajar di rumah, itu sebenarnya sudah ada. Dan kembali ke masyarakatnya lagi.
Tapi memang belum lockdown karena itu konsekuensi lockdown itu berat. Seperti yang dihadapi di Italia misalnya. Ketika lockdown, maka polisi di mana-mana dan orang-orang yang berkeliaran akan ditangkap. Kenapa? Karena kalau dalam status lockdown itu semua orang akan dicurigai sebagai orang yang terinfeksi. Sementara untuk Indonesia, mental Indonesia kayak belum siap untuk seperti itu. Tantangannya apa? Bisa terjadi konflik dan bahkan bisa meningkatkan kriminalitas. Karena secara ekonomi kita belum siap. Kalau down, yaitu kriminalitas akan memicu kriminalitas dan sebagainya. Saya pikir itu mungkin sudah dianalisis ya oleh kenegaraan maupun pemerintah sendiri. Jadi sekarang untuk Palangkaraya yaitu kembali ke diri kita masing-masing, sedapat mungkin bisa menjaga keluarga dan saling mengingatkan. Saya tadi pas sampai di sini diingatkan oleh anak muda, Bu, sebaiknya Ibu cuci tangan, dan alhamdulillah ya ternyata di sekitar kita dan anak muda sudah peduli ya dengan kasus COVID-19 ini. Tuh, jadi itu tadi yang paling penting memang itu tadi social distance tadi. Ya, menjaga jarak ya. Ya, saya pikir dengan menjaga jarak semua orang sudah paham kok. Kita lagi mengendalikan COVID-19 tadi. Ya. Dan saya sebenarnya agak khawatir dengan wabah ini, Gus. Kenapa? Karena kalau kita lihat datanya kan meningkat terus nih. Dan sejauh ini vaksin yang kan banyak isu ya, sudah ditemukan vaksin dan sebagainya. Itu sampai hari ini WHO belum mengumumkan itu. Kalau seandainya sudah ada pengumuman kalau sudah ada pengumuman resmi dari WHO, maka vaksin itu akan digunakan. Ditransfer ke negara-negara yang tersuspek ini ya, corona ya. Iya, tapi tidak sederhana itu. Vaksin itu butuh uji clinical trial dan itu panjang perjalanan. Nggak langsung. Minimum nggak langsung. Setahun apa 2 tahun saya dengar ya? Ya paling cepat setahun. Ya, jadi memang lagi lagi diupayakan sekarang, dan ada juga yang saya baca dari di Jakarta itu Perkumpulan Ilmuwan lagi merumuskan untuk terapi sel. Jadi terapi sel untuk menangani kasus-kasus. Gitu ya. Seperti SARS kan sedang dicari vaksinnya. Tiba-tiba vaksinnya udah mau jadi, SARS-nya udah hilang gitu kan. Jadi nggak jadi tuh vaksinnya. Sebenarnya nggak sederhana itu. Memang SARS itu hilang pada saat vaksinnya udah dapat. Udah dapat. Dan yang paling memudahkan waktu itu kenapa SARS bisa hilang karena berhasil diidentifikasi sumbernya dari mana. Nah, problemnya sekarang untuk COVID-19 itu belum ditemukan sumber penyebarannya itu dari mana itu loh, dari mamalia mana. Kemarin kan dicurigai kelelawar. Memang ada ya 85% genetik si corona itu yang menyebabkan COVID-19 itu mirip benar dengan coronavirus yang ada di kelelawar, tapi belum dipastikan bahwa transmisinya dari kelelawar. Sehingga apa? Ya, itu yang menjadi masalahnya sebenarnya. Akhirnya belum bisa diputus mata rantainya. Jadi karena belum tahu kita siapa titik nolnya ini siapa gitu ya. Sumber di awalnya itu loh. Ini kayak udah ada honor horor kayak film Walking Dead, film zombie. Iya, memang sekarang agak horor ya. Kenapa? Karena dampaknya itu ketika ada orang pilek itu langsung dijauhi orang. Jadi orang kayak fobia ya bertemu sama orang yang pilek, batuk. Jadi langsung langsung ada ketakutan itu loh untuk tertular ya. Padahal tidak begitu juga sih sebenarnya ya. Jadi yang penting tadi kuncinya jangan panik, tetap jaga kesehatan, dan itu tadi bagi saya ya menerapkan social distancing itu memang sebuah solusi ya. Menjaga jarak dengan yang lain. Saya pikir kalau yang lain juga pasti paham kenapa kita melakukan seperti itu. Tapi beda ya, jangan panik dengan menyepelekan itu dua hal yang beda kan? Gitu ya, ya, betul. Jadi kadang-kadang di masyarakat ini mereka tidak mau panik, tapi karena tidak mau paniknya itu semuanya itu dikerjakan seperti kondisi normal aja lah gitu kan. Bahkan ada bukan guyonan sih, bahkan serius gitu ya. Di beberapa teman-teman saya di grup WA tadi siang juga ramai itu diskusi sama teman-teman gitu. Dia bilang kita kan kalau urusan hidup mati gitu kan, sakit ini kan urusan dengan Tuhan yang Maha Esa gitu kan, jadi kayaknya nggak perlu amat lah lebay-lebay begini gitu ya. Jadi kadang-kadang juga susah juga kita jawabnya. Gimana coba jawabnya begini? Iya, benar Gus. Kenapa? Karena biasanya masyarakat yang mengatakan seperti itu dia tidak melihat kasus itu di depan matanya, dan dia tidak melihat itu terjadi betul-betul di depan matanya sendiri. Jadi kayak misalnya di Palangkaraya ini kan kasus yang positif kan belum terlapor ya. Jadi ya belum menjadi kewaspadaan itu kan. Dan saya juga kalau dikatakan pesimis tidak ya, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain untuk mengendalikan COVID-19 itu ya, kalau misalnya daerah yang sudah dikatakan KLB, maka ada testing COVID-19 itu ya, misalnya kayak di Italia. Di Italia itu kan setiap hari orang yang lalu lalang itu kan pasti dites ya. Kemudian bagaimana kita belajar di pengendalian di Cina, di Wuhan itu sendiri ya. Jadi satu hari itu Gus, di Wuhan itu
ada 20.000 masyarakat yang dites itu loh, di screening supaya bisa supaya bisa dipisahkan antara orang sehat dan orang yang sakit. Oke. Ya, karena Itu tadi ini ya pesan dari Yunda gitu. Sekarang kita ke Ustadz. Kebetulan Ustadz sudah gabung juga nih. Nah, silakan Ustadz pesan kesan terakhirnya, kemudian apa himbauan untuk masyarakat supaya bisa tetap tegar gitu ya, tapi tidak terlalu khawatir juga menghadapi corona. Silakan Ustadz. Ya, jadi apa yang kita alami dan hadapi ini adalah persoalan yang sangat luar biasa. Dia kondisi darurat yang sangat perlu perhatian kita bersama karena terkait dengan jatuhnya nyawa. Karena itulah Islam sangat memperhatikan agar tidak sampai ada nyawa itu hilang tanpa ada usaha kita untuk bisa menjaganya, karena memang syariat Islam amat sangat menjaga jiwa seseorang. Karena itu himbauan ini kita minta kepada seluruh keluarga agar kalau memang tidak ada hal yang urgent untuk menjaga diri saja, berdiam di dalam rumah. Sekolah bisa saja kita himbau untuk meliburkan diri terlebih dahulu, berinteraksilah di dalam rumah, lalu kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sholat kita semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, kalau mengikuti himbauan dari Majelis Ulama, tatkala kita memang ada kondisi sakit, maka justru kita dilarang untuk pergi melaksanakan ibadah sholat di masjid, baik sholat jamaah ataupun sholat Jumat. Nah, kalau memang dirasa perlu bahwa kerumunan-kerumunan terkait dengan harta untuk ibadah sekalipun, nah, kalau memang dampaknya adalah kemudian menimbulkan penyebaran virus ini kemudian tidak terkendali, nah ini juga pertimbangan untuk tidak kita kerjakan. Sekali lagi ini adalah panduannya fatwa itu. Nah, termasuk juga kita di bulan-bulan ini melaksanakan sekian banyak agenda Jumatan, misalkan Isra Mi'raj ya. Yeah. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan karena sekali lagi tatkala orang ini sudah terkena maka sulit sekali kemudian kita menghindari. Lebih baik kita menghindari tatkala kita masih sehat daripada kemudian kita menghindarinya justru tatkala kita dalam kondisi sakit. Nah, oleh karena itulah kaidah yang dilakukan yang harus kita ambil adalah daripada darul mafasid, ya, menolak segala hal yang membahayakan itu muqaddamun ala jalbil masalih, lebih kita utamakan daripada hal yang mendatangkan manfaat. Nah, sekali lagi kita tidak menghimbau kepada khususnya umat Islam ya terkait dengan agenda keagamaan yang sangat dekat. Nah, kalau kemudian beberapa negara ini demikian ketatnya ya untuk bisa memproteksi penyebaran agar tidak tersebar, maka ini juga menjadi perhatian kita. Sekali lagi, mohon kalau sekolah itu kemudian bisa kita liburkan, nah tentunya agenda-agenda keagamaan untuk sementara kondisi darurat ini saja ya kita himbau juga untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu agar kemudian musibah yang terjadi seperti ini bisa kita hindari sedari dini. Nah, sambil kita tetap bertawakal, berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca doa-doa maksurat, menjaga diri kita dengan bacaan-bacaan yang kemudian bisa menghindari diri kita dari musibah ini. Perbanyak sedekah, tilawah Quran, salawat, istighfar, ini juga bagian dari upaya kita untuk bisa menepi hal ini semuanya, dan kita berharap bahwa semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dan juga kemampuan menghadapi musibah ini dengan mencari solusi yang terbaik bagi kita semuanya. Oke, itu tadi teman-teman talk show kita pada malam hari dalam acara webinar Nobar episode kelima dengan tema darurat corona harus bagaimana. Terima kasih kepada Yunda Nurhalina yang sudah membersamai kita dan juga kepada Ustadz Amanto Sri Lanka yang sudah sama-sama mau menjadi narasumber pada malam hari ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya mengaturkan banyak terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau-beliau berdua. Terima kasih. Selamat malam. Satu lagi. Siap, boleh. Terkait dengan biasanya kita melaksanakan sholat
berjamaah ya. Ya. Nah, himbauan kita adalah bagaimana para imam juga tidak terlalu lama untuk baca bacaan Qur'annya. Dan juga hindari bersalaman sesudah dan sebelum menunaikan sholat. Sebelum juga sholat. termasuk hal yang menjadi preventif ya. Oh, siap. Jadi itu tadi himbauan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangkaraya, tentunya kepada para dai, kepada para imam masjid, kepada para takmir masjid yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang ada di Kalteng yang sama-sama ikut menyaksikan webinar pada malam hari ini. Terima kasih Yunda Nurhania, terima kasih kepada Ustadz Amanto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi teman-teman webinar kita yang kelima dengan tema darurat corona harus bagaimana pada malam hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan komentar teman-teman satu persatu dikarenakan memang pada malam hari ini aplikasi yang saya miliki ini sepertinya error gitu ya, ada sesuatu hal dan insya Allah kita akan ketemu nanti pada webinar Nobar episode ke-6 dengan tema Al-Quds yang terlupakan gitu ya, refleksi Isra Mi'raj gitu ya, Al-Quds yang terlupakan. Insya Allah nanti langsung dari narasumber yang saat ini sedang ada di Jordania gitu ya, dan beliau memang sedang melakukan penyaluran dana dan juga penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Al-Quds di Palestina, dan beliau setiap minggu itu pergi ke Palestina untuk menyalurkan bantuan baik berupa makanan, pakaian bersih dan juga dana. Dan nanti kita juga minta teman-teman di malam minggu pada tanggal 21 Maret untuk bisa mencatat nantinya nomor rekening yang akan kita bagikan dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut terlibat dalam penggalangan dana untuk Palestina karena ini juga momentum Isra Mi'raj gitu kan, di mana kita tahu bahwa salah satu situs yang paling berharga bagi umat Islam adalah kiblat pertama, yaitu Al-Quds gitu ya, atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Oke, sampai ketemu teman-teman dan jangan lupa bahwa kegiatan ini terselenggara berkat supportin juga dari Lembaga Menara Insan Cita, kemudian Saudagar Land and Property gitu ya, terus ada amanahpki.org, ada info rumahpky.com, ada Humaku, Asinan Bogor, es kacang merah dan kacang hijau gitu ya, yang lokasinya di Bundaran Setaji Kota Palangkaraya. Kemudian ada Organic Store Kuala Kapuas, ini tempatnya toko bagi teman-teman yang memang ingin memilih makanan-makanan yang tanpa pestisida, kemudian tanpa bahan-bahan kimiawi. Kita kembali kepada makanan-makanan yang alami. Kebetulan store-nya punya istri gua, jadi gue promosiin gitu ya. Kemarin dia protes-protes gitu, kenapa toko saya kok nggak dipromosiin gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk love, comment, dan share seluas-luasnya video ini. Semoga-mudahan bisa menginspirasi dan saya mohon maaf atas nama pembawa acara dan juga host dari kegiatan webinar Nobar episode kelima kali ini. Dan stay tune in my timeline. Sampai ketemu di malam minggu tanggal 21 Maret jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك